Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memberikan sebuah aplikasi rapot untuk SMK. Ini sementara digunakan oleh sekolah SMK Al-Falah Mesuji. Nah, kebetulan di sini saya buat dengan yang sederhana. Nah, ini saya perkenalkan dulu. Di sini jadi sangat mudah. Memang sengaja dibuat semudah mungkin karena biasanya jika yang canggih-canggih itu lumayan repot, kadang gaptek, ada yang gaptek sehingganya bingung dalam mengisinya. Jadi ini sudah dibuat dengan bentuk yang sangat sederhana. Dimulai dari dengan saya buat bentuk sheet seperti ini. Nah, ini data siswanya. Jadi nanti data siswa ini ketika mengisi di sini, maka nanti akan otomatis berada di legger. Nah, legger yang di sini. Jadi legger-legger yang nama-nama yang ada di legger ini cukup mengisinya dari data. Mengapa dari data? Agar nanti ketika di semester 1 dan juga semester 2 di sini ini warna kuning adalah yang semester 1, makanya legger 1, rapot 1A, rapot 1B. Kemudian nah ini sampai catatan siswa peringkat semester 1. Nah, ini warna kuning adalah yang semester 1. Nanti yang semester 2-nya warna biru. Jadi nanti ini nama-nama yang di sini juga sudah ikut berubah apabila nanti akan ada penambahan siswa atau ada siswa yang sudah keluar. Jadi cukup melakukannya dari data ini, nanti udah otomatis semuanya di legger semester 1 maupun semester 2. Gitu. Jadi nanti ini tinggal Bapak Ibu guru melengkapi saja seperti tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, agamanya, dan seterusnya. Di sini sudah sampai status dalam keluarga, alamat peserta didik, telepon ini ya. Nah, ini tinggal geser saja, ini karena sangat panjang, jadi tinggal digeser di sininya. Nah, di sini digeser di sini, diterima di sekolah ini tanggal berapanya, asal sekolahnya, ijazahnya. Nah, kemudian dan lain-lain, nama orang tuanya, alamat orang tua, nomor telepon orang tuanya. Jadi bagi wali kelas juga nanti sudah lengkap mengetahui tentang data siswa yang di kelasnya. Mulai dari telepon walinya juga, nama walinya, pekerjaan wali, dan alamat emailnya juga. Namun ini sifatnya bagi yang ada saja. Apabila tidak diisi, saran saya diberi tanda strip seperti ini. Mengapa demikian? Karena nanti yang di data ini, nama-nama yang kita isi di data ini juga akan otomatis ada di cover. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini cover ini juga sudah otomatis. Teman sininya tidak otomatis. Jadi rapot ya ini tulisannya ini. Nah, ini dari sini ya. Nanti rapat peserta didik SMK Al-Falah Tanjung Daerah Mesuji. Misalkan ada Bapak Ibu guru dari sekolah lain yang ingin menggunakannya, tinggal merubah nama sekolahnya. Logonya pun juga tinggal dihapus dan diganti dengan logo sekolah Bapak Ibu, misalkan seperti itu. Nah, nama peserta didik ini sudah otomatis. Nah, ini diambil dari data. Nah, ini rumusnya ada di sini, diambil dari data. Sehingganya cukup mengisi dari data ini, nanti sudah otomatis ini juga. Ini NISN juga otomatis. Dan mengganti tahun ini juga. Ini untuk cover apabila untuk kelas 10, maka kita buatkan covernya. Ini cover yang paling depan, nanti ada cover depan 2. Ini untuk tampilan biodata. Nah, seperti ini. Tapi ini masih, kalau yang ini titik-titik ini tidak otomatis, jadi tergantung nomor pokok sekolah nasionalnya atau nomor statistik sekolahnya juga ini diisi manual. Emailnya juga, jadi ini diisi secara manual. Gitu. Kemudian jadi data ini nanti otomatisnya di lembar identitas ini ya.
Nah, seperti ini. Jadi lembar identitas ini nanti, nah seperti ini, seperti nama, nomor induk, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya sampai sekolah asal, ijazah, nomor orang tua, wali, alamat email. Nah ini ada seperti 0000 ini. Ya ini berarti di bagian alamat email dia tidak diberi tanda strip. Kita cari namanya Doris di sini, misalkan alamat email apa nih tadi, alamat email orang tua. Nah ini alamat email orang tua, kita lihat. Nah ini di sini kosong, namun enggak dikasih tanda strip. Kalau kita kasih tanda strip, nah begini, enter ya, jangan langsung strip, langsung masih kedip-kedip perusahaan kayak gini, kita bedakin nanti jadinya rumus. Maka kita hapus strip, enter. Nah gitu kita lihat di lembar identitas. Nah alamat email strip gini, jadi ini masih kosong. Nah ini tinggal diganti nama kepala sekolahnya, tanggalnya, itu manual. Adapun untuk data ininya nanti semuanya otomatis. Jadi misalkan kita mau lihat dari data lain, kita cukup tanda panah ini. Nah ini seperti ini. Ini masih banyak yang kosong ya. Jadi ini seperti ini. Kita cukup misalkan mau ngeprint, tinggal klik tanda panahnya ini, urutan nomor 9, urutan nomor 10, dan seterusnya. Nah, jadi cukup satu lembar kita bisa berganti-ganti, dan ini semua otomatis. Tinggal urutan nomor 12 kita print, kemudian nomor urutan 13 kita print. Jadi enak untuk lebih mempercepat waktu dalam menggarap rapot ini. Nah itu tadi tang cover depan ada 2, ini petunjuk. Nah ya, ini petunjuknya tentang pengisian rapotnya. Nah kemudian masuk ke bagian legger. Nah jadi legger ini ya, ini tampilannya juga sangat panjang ini ya. Nah ini kalau kita zoom out, ini begini lebar sekali, maka kita tekan kontrol dan mouse nya di scroll, nanti bisa dekat lagi seperti ini. Nah nanti adapun untuk legger, untuk apa ini namanya, NISN, ini biarkan otomatis dari data ini, nama juga otomatis dari data. Nah kalau nama kelas dan jurusannya ini kita ketik manual. Jadi nanti satu legger, misalkan SMK nya ada 2 jurusan ya, maka tetap kita buat satu legger saja cukup. Makanya nanti di sini ada 12 akuntansi, kelas 12 akuntansi semester 1, kelas 12 ada akuntansi otomotif semester 1. Jadi kita cukup satu legger. Misalkan ini bagi misalkan ada sekolah yang jurusannya ada 3, mungkin karena siswanya masih sedikit sehingga ketika pelajaran umum dia dijadikan 1. Maka untuk memudahkannya, daripada nanti kita buat legger satu jurusan, legger sendiri, jurusannya kebetulan ada 4 misalkan, berarti leggernya juga ada 4. Nah di sini saya buat simple, ada 2 jurusan namun tetap satu legger. Nanti penentuan rankingnya pun juga disendirikan. Jadi cukup kita isi sesuai jurusannya ini, yang ini ada 2, akuntansi dan otomotif. Nah ini kita ketik manual saja, kita lihat anaknya jurusannya apa, dan begitupun dengan bidang keahliannya, ini disesuaikan dengan jurusannya, program keahliannya, kompetensi keahlian juga ini diisi. Kalau yang di sini nanti bisnis dan manajemen, ini sudah saya buat apa namanya, rumus. Misalkan di sini saya buat jika D14, yakni ini adalah 12 akuntansi 1 gitu misalkan, maka tanda petik, maka nanti isinya adalah bisnis dan manajemen, yang lain teknologi dan rekayasa. Nanti misalkan ada 3 jurusan, kita tambahkan lagi if lagi, begitu rumusnya. Ini saya tidak menjelaskan rumus di sini, tapi kalau ingin menggunakan rapot ini adalah cara pengisiannya gitu. Jadi nanti ketika kita
di sini sudah mengisi 12 akuntansi dan sini 12 otomotif, nanti di sini juga udah otomatis. Jadi otomatisnya ketika nanti dia kelas 12 akuntansi, maka sudah menjadi bisnis dan manajemen. Karena apabila 12 akuntansi 1, maka bisnis dan manajemen. Untuk yang lain, yakni maksudnya 12 otomotif, nanti teknologi dan rekayasa. Seperti ini jadinya. Otomatis. Begitupun yang ini juga sama saja. Nih, rumusnya seperti ini. Sangat mudah. Nah, gitu ya, kita ketik. Begitupun dengan yang di sini juga perbankan syariah. Kalau akuntansi perbankan syariah, otomotif nanti teknik sepeda motor. Ini kalau ada 2 jurusan ya. 1 leger untuk beberapa jurusan. Ya, kemudian setelah itu, nah ini nilainya. Nanti kita tinggal mengisi nilai. Kemudian di sini ada mata pelajarannya, tinggal kita isi dulu saja. Pelajaran apa saja yang diampu. Apabila ada pelajaran yang tidak ada atau ingin dikosongkan, jadi cukup dikasih tanda strip seperti ini strip. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti di legernya ini sudah ditulis mata pelajarannya, jadi yang di atas ini sudah otomatis masuk ke rapot. Nah, seperti ini. Sudah otomatis ke rapot. Nah, ini saya buat tingkat untuk kompetensi keahlian. Ini saya bikin tingkat 2. Mengapa? Karena ini yang atas adalah otomotif, yang tingkat yang kedua ini adalah akuntansi. Itu. Jadi, misalkan ada jurusan lagi, beda pelajaran lagi, bisa ditambahkan lagi tingkat yang ketiga. Kita tambahkan itu. Nah, kemudian ketika kita merubah di sini mata pelajarannya, nanti yang di rapat juga sudah berubah. Kita contohkan satu saja, ini di bagian otomotif. Misalkan ini strip ini, kita lebarkan sedikit, kita isi dengan pelajaran misalkan las. Nah, jadi ini las. Nanti kita lihat di rapot bagian A, nih sudah ada pelajaran las, gitu kan. Nah, namun ini nilainya masih kosong, value. Ini kalau misalkan nanti diberi strip, maka nanti akan ikut menjadi strip. Kemudian apabila kita hapus, kalau mau ngapus mata pelajaran yang ada di sini, jangan ngapus di sininya, tapi hapuslah di leger ini. Kita alasnya ini kita hapus ya. Hapus, ganti strip. Nah, kita lihat di rapotnya. Nah, maka sudah kosong. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi tinggal merubah mata pelajaran yang ada di atas ini. Nanti sudah otomatis masuk di rapot 1A ini. Gitu. Jadi ini untuk penjelasan leger. Kemudian adapun untuk di sini ada 2 nilai ya, Bapak Ibu. Ada nilai saya dekatkan dulu, ada nilai pengetahuan dan keterampilan seperti PAI, pendidikan Pancasila. Dia nilainya 2, pengetahuan dan nilai keterampilan. Dan nanti di bagian totalnya, jumlah rata-ratanya ini sudah otomatis juga. Jumlah pengetahuan, rata-rata pengetahuan, jumlah keterampilan dan rata-rata nilai keterampilan ini sudah otomatis. Begitupun dengan jumlah pengetahuan dan keterampilan nanti akan ditotal juga sudah otomatis. Namun untuk peringkatnya nanti akan dibuat manual. Ketika semua nilainya sudah diinput di leger, cara membuat, karena ini ada 2 jurusan dan dibuat 1 leger, maka peringkatnya kita buat manual. Jadi seperti ini caranya. Ketika sudah seperti ini, misalkan kita ingin melihat dahulu peringkat 1, 2, 3 jurusan akuntansi, maka kita klik di sini tanda panah ini, kemudian kita hilangkan yang otomotif karena kita mau lihat yang kelas 12. Kita hilangkan, kita oke. Nah, maka yang akan tampil hanya kelas 12 akuntansi. Kemudian kita lihat, geser lagi ke sini. Nah, untuk menentukan peringkatnya, ini kita lihat dari jumlah total nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini ada tanda panah ini, kita buat
dari Z ke A, artinya dari yang besar ke terkecil. Pilih ya Z ke A. Nah, maka dia nanti totalnya sudah 2455, 2448, ini sudah urutan. Nanti kita ketik manual 1, 2, 3. Jangan diseret seperti ini Bapak Ibu ya, jangan di 1, 2 kemudian kita seret. Nanti ini yang otomotif jadi ikut keurut, karena ini sifatnya hanya disembunyikan. Untuk yang otomotif hanya disembunyikan saja tampilannya, namun dia tetap akan, kalau kita sorot nanti akan berjalan juga. Yang otomotif jadi ikut ke sorot juga, maka dari itu diketik secara manual saja. 1, 2, 3, ini peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, seperti itu. Nah, ini sudah berdasarkan nama-nama peringkat. Nanti kalau misalkan mau dikembalikan lagi, namanya disesuaikan urutan abjad, karena kalau ini kan sudah nggak urutan abjad kan ya, maka kita buat lagi saja. Ini kita buat, nah, buat ke, nah ini kita buat ke short A to Z, jadi abjad dari A ke Z. Nah, seperti ini. Jadi namanya sudah sesuai urutan abjad A, B, D, K, M, P. Tuh. Kemudian kalau ingin menampilkan gantian otomotifnya, kita lihat otomotifnya. Kita hilangkan checklist yang akuntansi, tampilkan yang otomotif. Nah, begitu pun juga. Nanti ketika nilainya sudah diinput semuanya, kita lihat peringkatnya. Nah, kemudian kita lihat, kita urutkan dahulu jumlah yang paling besar dari yang besar ke terkecil. Nah, seperti ini ya, ini sudah saya buat urutan ya, karena memang saya sudah isi. Ini saya hanya menjelaskan saja tentang aplikasinya. 1, 2, 3, 4, 5 ini kita ketik manual juga, tadinya sudah saya ketik manual 3 begitu. Ini sudah berdasarkan urutan jumlah dari yang paling besar ke yang paling terkecil begitu. Kalau kita mau lihat lagi urutan sesuai abjadnya, kita kembalikan lagi short A to Z. Nah, ini ya sesuai urutan abjad. Kemudian kita tampilkan lagi semuanya, otomotif dan akuntansi. Oke, nah mudah kan? Jadi inilah mudahnya ketika cukup satu leger dan kita bisa mengisi semuanya. Nanti kalau misalkan beda pelajaran bagaimana? Ini tadi kita buat ini. Jadi satu tempat hanya saja ini ekonomi Islam, ini pemeliharaan sasis sepeda motor. Nanti juga udah otomatis di rapotnya ini. Untuk yang akuntansi nanti otomatis nilainya adalah nanti di sini ekonomi Islam. Kalau otomotif nanti pemeliharaan sasis sepeda motor yang di sini. Tuh, nanti yang bagian nilai yang memang pelajaran yang apa ya, ini kan kalau akuntansi ada 6 pelajaran, otomotif ada 4. Nah, bagaimana nanti ini distrip? Begitupun dengan yang otomotif nanti sini juga distrip. Jadi nanti biar nggak tampil di rapotnya seperti ini. Nah, strip seperti ini dikosongkan. Kemudian untuk selanjutnya di sampingnya di sini ada tentang catatan akademik, ini untuk memotivasi apabila Bapak Ibu akan meninggalkan pesan atau motivasi kepada anak didiknya. Namun di sini saya buat sama semua ya. Ini si manual, tinggal disesuaikan saja. Kita lihat anaknya siapa ini, misalkan Bayu Setiawan, mau diberikan pesan apa kepada dia. Kita cantumkan di sini, nanti dia akan ada di rapot sini, di catatan akademik sini. Nah, kemudian ini juga sudah saya isi, disesuaikan dan deskripsi perkembangan karakternya. Nah, catatannya ini juga ini sudah saya buat. Nanti apabila Bapak Ibu ingin merubahnya juga tidak apa-apa, karena ini juga sifatnya masih, ini bukan otomatis, ini diisi manual gitu. Kemudian kita masuk ke rapot. Jadi ketika kita sudah selesai mengisi rapotnya, misi leger maksud saya, leger sudah diisi dengan sempurna, lengkap, nilai sudah masuk semua, guru-guru sudah cetar nilainya semuanya, kita buka di rapotnya, maka sudah otomatis ini saya buat. Jadi kalau mau ngeprint, ini kita misalkan saya buat urutan nomor 1. Nah, seperti ini. Ini Amelia kelas 12 akuntansi. Ini tinggal print saja. Di print, kita Ctrl P gitu misalkan. Nah, udah tinggal siap print. Nah, namun di sini ada 2 halaman. Nah, ini yang halaman kedua seperti ini, maka
cukup yang halaman 1 saja dirubah yang halaman ke 1, halaman 1 saja, baru di print seperti itu ya. Nah, ini tanda tangan juga saya buat biar untuk memudahkan efisiensi waktu saja. Jadi Bapak Ibu bisa buat tanda tangan di kertas kosong, kemudian bisa dihapus backgroundnya dengan di website remove BG gitu ya, atau buka saja di internet atau di Google, ketik saja hapus background gambar online. Nah, seperti itu, nanti tinggal masukkan foto tanda tangan, nanti backgroundnya sudah terhapus, jadi tinggal tanda tangannya saja, masukkan di sini sudah, nanti kita tulis namanya, nanti kalau kita ngeprint sudah terprint dan kondisinya sudah ditandatangani gitu. Nah, ini lembar rapot yang pertama, ini jadi sudah otomatis semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau ngeprint, tinggal arahkan saja ini ke angka 2, angka 3 di print, angka 4 di print, 5 ini otomotif. Nanti juga pelajaran juga sudah otomatis, ini pelajaran-pelajaran kejuruan di otomotif. Nah, ini ada total 11 siswa otomotif. Nanti misalkan kita jauhkan, misalkan yang akuntansi, nah ada otomatis juga ada 8 siswa akuntansi gitu. Nah, jadi mudah. Kemudian rapot bagian rapot lembar kedua seperti ini juga sudah otomatis. Ini tentang praktek kerja lapangannya, nah, ini tentang kehadirannya, tentang ekstrakurikulernya, dan ini tentang ini isinya di catatan sini. Nah, di catatan sini. Kemudian untuk deskripsi perkembangan karakternya ada di leger tadi Bapak Ibu ya, di leger tadi. Nah, di sini nanti, nah ini nanti akan masuknya ada di rapot bagian lembar kedua atau yang B ini. Nah, begitu. Ini juga tinggal merubah tanggal, alamat dan tanggalnya pembagian rapot, tanggal rapotnya dan nama gurunya, wali kelasnya sudah selesai dan siap di print. Jadi cukup tinggal urutan ke-17 di print, keluar, ganti lagi 18 print. Jadi ini akan efisien waktu gitu, hanya 2 lembar dan kita juga kerja tidak butuh file banyak sekali. Ini catatan siswa, ini tentang peringkatnya. Ini apabila nanti biasanya kan ada pemanggilan peringkat, jadi cukup ini sudah disiapkan juga, tinggal diisi namanya, jumlah nilai pengetahuannya, peringkat berapa. Ini juga nanti biar diserahkan ke panitia atau MC-nya, disebutkan juaranya gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang berwarna biru ini adalah yang semester 2. Ini masih kosong ya, karena memang belum saya isi. Nah, ini kalau belum diisi dia akan berwarna merah. Jadi nanti kelihatan Bapak Ibu kalau misalkan ada nilai anak yang belum diisi kosong, dia berwarna merah seperti ini. Kecuali kalau di strip, nah karena memang nggak ada pelajaran strip, ini nggak ada pelajarannya. Itu disamakan. Ini juga pokoknya yang biru ini juga sudah sama dengan yang saya terangkan di semester 1-nya tadi, sama saja. Nah, jadi demikian rapot SMK sederhana, mudah-mudahan bisa memudahkan kerja Bapak Ibu guru, bisa efisiensi waktu. Nah, ini juga ada ini, saya tambahkan lagi ya, ini ada ambil rapot. Biasanya nanti ini juga nama sudah otomatis. Biasanya kan nanti pas pembagian rapot kita print ini, jadi bagi yang sudah mengambil, pengambilnya siapa, biasanya walinya atau tetangganya, tanda tangan, keterangan satu tetangganya, seperti itu. Jadi nanti tidak ada ceritanya siswa itu bilang, Pak saya belum mengambil rapot, padahal rapotnya sudah kita berikan ke yang mengambil gitu. Nah, ini ada angka, ini jangan dihapus ya, jangan dirubah-rubah. Nah, demikian penjelasan tentang rapot sederhana untuk SMK.